Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku sembuh dari kista ovarium tanpa operasi dan juga tanpa obat-obat kimia ataupun obat-obat lainnya ya. Nah, di video sebelumnya juga aku pernah share pengalaman aku ya. Kalian bisa cek di sini ataupun yang judulnya ini, atau kalian bisa cek linknya di description box. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Jadi, pas pertama aku mengetahui bahwa aku divonis punya kista ovarium, itu pas pertama kali aku mau promil ke dokter Objin yang di Humana Prima di Bandung. Nah, itu kan kalau kita mau program itu di USG dulu ya, di USG biasa, USG perut, dan hasilnya aku ada kista ovarium sebesar 3,4 cm kalau nggak salah waktu itu. Setelah aku mengetahui bahwa aku punya kista ovarium sebesar 3,5 cm, itu aku shock banget, kaget dan stres gitu ya. Nah, sejak aku divonis kista itu, aku mengubah pola makan aku, pola hidup aku gitu kan, karena memang pola hidup aku sedikit berantakan dan pola makan aku juga sedikit buruk gitu ya. Aku juga mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal kayak JSR, kunyit, jahe, serai, dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu 2 minggu, aku yakin tuh kan bahwa kista aku akan sembuh gitu kan, yang dari tadinya 3,4 cm. Lalu aku periksa ke rumah sakit yang berbeda dan juga dokter yang berbeda. Alhasil aku di USG biasa ya, USG perut biasa, dan alhasil kistanya malah jadi nambah, jadi 5,7 cm. Wow, surprise. Siapa yang nggak panik, siapa yang nggak stres? Dari sana aku semakin stres dan semakin overthinking gitu ya. Karena mungkin pikiran aku stres, jadi ya sakit banget gitu ya, rasanya tuh kayak nyut-nyutan gitu. Tapi dokter aku bilang bahwa nggak boleh stres, nggak boleh panik, ya harus rileks dan dijalani saja. Karena semakin kita stres, semakin kita panik, itu malah makin akan mempercepat pertumbuhan si kistanya itu. Terus kata dokter, kalau misalkan sudah mencapai 6 cm atau lebih, wayahna harus dioperasi gitu kan. Sebelum aku memutuskan untuk operasi, aku mencari jalan dan ikhtiar dengan yang lainnya dulu nih. Akhirnya aku melakukan berbagai cara. Nah, nih kalian harus perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat dan juga pola makan yang benar, yang sehat. Dulu aku memang suka begadang ya, tidur kurang dari 8 jam. Nah, sekarang aku sudah mulai dirubah, tidur nggak kurang dari 8 jam. Terus rajin olahraga, minimal jalan kaki selama 30 menit setiap hari. Yang kedua, aku mengubah pola makan. Jadi kalau sarapan itu biasanya kan nasi goreng, mie goreng, bubur ayam, ketoprak, dan lain sebagainya. Nah, itu diganti dengan sarapan buah-buahan. Dulu aku memang jarang sekali makan buah dan juga sayur. Seringnya makan junk food gitu kan, makan yang goreng-gorengan dan lain sebagainya, yang makan makanan yang instan. Nah, itu aku mulai menguranginya. Selama 1 bulan itu aku men-challenge diri sendiri, nggak boleh makan tepung-tepungan, nggak boleh makan junk food yang instan-instan. Jadi aku mulai belajar masak-masak sendiri gitu. Terus nggak boleh mengkonsumsi makanan yang olahan dari daging sapi seperti bakso, sosis, dan lain sebagainya. Pokoknya yang daging sapi itu no ya, say no, nggak banget, dan harus benar-benar dihindari. Kemudian menghindari micin ya, yang gurih-gurih gitu kan. Emang aku orangnya suka yang gurih-gurih. Menghindari gula ya, yang manis-manis juga dihindari. Kemudian roti juga ini harus dihindari ya, karena mengandung ragi. Kemudian makanan yang berbahan dari kedelai ya, olahan kedelai. Kemudian makan atau minuman yang mengandung asam folatnya tinggi. Karena ya aku juga nggak tahu ya. Kalau misalkan aku salah, boleh di kritik ataupun di komentar ya. Yang mengandung asam folat itu memang kurang bagus gitu ya untuk kalian yang mengidap kista.
Nah, langkah yang kedua yang aku lakukan yaitu aku konsultasi ke dokter herbalis ya, dokter atau pengobatan alternatif, namanya itu Haji Harun. Nah, ini nih pertanyaan yang banyak sekali yang belum aku jawab. Jadi aku berobat di pengobatan alternatif itu spesial herbalis ya, namanya Pak Haji Harun. Kalau di Garut waktu itu prakteknya setiap hari Sabtu. Alamatnya ada di perumahan Mandala, Gatot Mandala Giri pokoknya ya, yang deket terminal Guntur. Kalian bisa tanya aja Pak Haji Harun gitu ya, tukang ngobatan gitu. Pasti mereka sudah pada tahu. Nah, kalau di Bandung juga ada prakteknya. Itu di daerah Bojong Soang, deket Universitas Telkom ya. Alamatnya aku lupa, nanti aku masukkan di description box ya. Itu prakteknya setiap hari Rabu dari pagi sampai siang, dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kalau kalian mau berobat ke sana itu harus siap-siap budget yang lumayan besar. Karena aku juga waktu itu satu kali berobat itu hampir habis 500 ribuan. Itu aku doang ya, tanpa suami. Nah, terus kita tuh bakal dikasih ramuan kayak obat herbal, ramuan pokoknya nggak ada di mana-mana. Nah, contohnya aku udah habis ya. Kalian bisa cek aja di video aku sebelumnya. Ada linknya ada di description box. Itu ramuannya memang benar-benar pahit pokoknya ya. Dan itu harus habis dalam 1 minggu, nggak tuh 2 minggu gitu, aku lupa lagi. Setelah obatnya habis, kita harus datang lagi. Langkah yang ketiga yang aku lakukan yaitu aku ikhtiar dengan kunyit putih. Nah, kunyit putih ini juga bagus ya untuk kalian yang mengidap kista, miom, kanker ataupun penyakit-penyakit berat lainnya. Tapi kalian juga jangan asal memilih kunyit gitu ya, kunyit putih. Nah, kalau aku pribadi, aku minumnya itu belinya itu langsung dari penyuluhan kanker ya, ada di saudara aku. Makanya nggak dijual dimanapun karena itu memang udah hak ciptanya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mau, boleh kalian hubungi WA-nya aku. Aku nggak ada contoh botolnya, tapi aku akan ini gambarnya seperti yang digambar ini, atau kalian boleh cek di video sebelumnya yang ada linknya di description box. Nah, kalau dari kunyit putih itu nggak ada efek sampingnya ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dari obat yang dikasih dari dokter spesialis herbal, itu efek sampingnya itu bakal sering pipis, sering buang air kecil. Pokoknya kalian harus siap bolak-balik kamar mandi, beser gitu ya. Tapi katanya itu adalah jalannya kita membuang penyakit. Lanjut ya, step yang keempat atau langkah yang keempat, aku mengkonsumsi jus buah bit. Nah, videonya juga aku sudah pernah share di video sebelumnya. Kalian boleh cek ya di bio aku, maksudnya di description box. Nah, aku meminum ramuan dari buah bit, kemudian ada wortel, jeruk, dan juga tomat. Ya, itu di blender lalu dikasih madu, boleh diminum dengan ampasnya ataupun enggak. Nah, itu diminumnya 1 kali setiap pagi sebelum sarapan. Jadi 1 gelas jus buah bit, kemudian 1 piring buah-buahan. Sarapannya kalian ganti dengan itu saja, insya Allah cepat manjur. Setelah kurang lebih 1 bulan aku mengkonsumsi melakukan langkah-langkah yang tadi, aku periksa lagi ke dokter kandungan aku yang di Rumah Sakit Humana Prima Ranca Bolang, Bandung. Kemudian aku mau USG, aku ingin memastikan bahwa apakah kista aku sudah mulai sembuh, sudah mulai berkurang atau bahkan nambah. Nah, setelah itu aku di USG transvaginal supaya lebih jelas gitu kan kelihatannya. Dan kalian tahu apa dokter bilang? Ya, dokter bilang alhamdulillah kista aku sembuh, kista aku bersih total. Jadi nggak ada sisa sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Dari sana aku sangat-sangat bersyukur sekali karena Allah sudah mengabulkan doa-doaku gitu ya, sembuh tanpa operasi. Dan juga memang harus sedikit mengeluarkan biaya, bukan sedikit ya memang harus mengeluarkan biaya, tapi tidak semahal biaya operasi.
Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ikhtiar untuk menyembuhkan kistanya ataupun ikhtiar untuk garis 2. Aku juga, sendiri juga masih berjuang ya. Kita sama-sama mendoakan. Oke, sekian dulu dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.